نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, sekarang kita masuk dakwah. Dakwah itu secara bahasa menuntut, memanggil, berkumpul. Untuk Allahu ila daris salam. Itu yad'u bermakna talab. Menuntut. Ya. Memanggil fada'a rabbahu anni maghlub tasir. Nabi Nuh memanggil Allah, ya Allah, coba. Jadi antum bisa saja dakwah di kampung, di kota, bebannya mirip tapi modusnya beda. Sama seperti Nabi Nuh. Mentoknya fada'a rabbahu anni maghlubun. Masya Allah. Kalimat maghlub itu sudah tidak ada daya yang bisa dilakukan lagi. Maghlub. Makanya tadi malam saya dijemput sama ikhwan kita, cerita tentang dakwah di Masjid Jami' Karanganyar. Manfaatkan kesempatan, karena kesempatan itu nggak gampang berulang. Dan secara umum juga, Pak, kita manfaatkan kesempatan. Wallahi, saya merasakan kenyamanan dakwah di era 2000-an sampai 2009 beda dengan 2015, beda 2024. Kita sekarang juga masih bisa ke Sumatera dengan nanti. Kesulitan apa sehingga kita harus berurusan dengan administrasi untuk hanya ke Papua, untuk ke Sumatera. Dulu ke Merauke mau tablek mau apa aja enak. Sekarang nggak ada boleh istilah tablek akbar, nggak boleh. Nah, di sana nggak ada. Ustadz datang itu pengajian aja, itu nggak boleh ada istilah tablek akbar. Dulu masih mudah ke Aceh, sekarang Ustadz Aceh aja pergi ke Jakarta. Nah, itu kesempatan. Apalagi kalau antum mikir bagaimana tata tertib, aturan main, syarat administrasi dakwah di negara Arab. Kita simpelkan, dakwah itu berarti suatu bentuk usaha baik berupa ucapan, tindakan, perbuatan untuk merealisasikan tujuan
baik atau buruk. Makanya orang-orang non-muslim juga dakwah. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Ini fakta ketika anak tengok dai, kan kita nyebarin dakwah peradaban di daerah-daerah terpencil ke Wamena itu. Bagaimana misionaris dari seluruh negara, ada Portugis, ada Portugal, Purwokerto, ada yang dari Prancis, Swiss. Mereka itu jalan kaki, Pak, di pedalaman-pedalaman. Resikonya kita disengat malaria, dia juga. Kita mati, dia juga. Fa innakum tarjuna minallahi ma la yarjun. Kenapa kita lebih malas, khumul wal kasal? Makanya kita harus doa ini loh Pak. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskanah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuq wal shiqaq wal nifaq wal sum'ati wal riya. Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal junum wal judam wal baras wa sayyi'il asqam. Biar enggak ngelungkru. Masa umur baru 35 semangat udah 53. Dan itu karena dakwah ini dibutuhkan pengerahan potensi. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Allah menuntut dan amal, ilmu amal enggak terwujud kecuali sehat. Sehat karena makanan, maka dari situ makan itu penting. Gitu. Tapi ya jangan berlebihan. Tuh. Kemudian nah sekarang dakwah adalah hakikat syar'i ini mengajak agar memeluknya, berarti non muslim, memberi motivasi, menyeru kembali kepada kebenaran, bersikap tegas. Jadi ngajak orang untuk bersikap tegas dalam mengamalkan prinsip Islam, mengajak orang untuk menyatakan manusianya di atas lurus. Makanya itu manusia paling objektif. Makanya jangan sampai itu tarik kepada ekosektor, baik partai tegaskan kul di bas aja. Maka dalam umat keutamaan kunci kekejian, kebatilan, dakwah hakikat. Kita bicara masalah yang saya tangkap ya, karena anak udah mulai menua, jadi nggak bisa ngikuti dai-dai yang modern ya, walaupun muka tum gitu aja. Jadi gini Pak, anak tangkap dakwah masalah ini sekarang, dan ini penyakit pada diri seorang dai. Pertama, fawdha, tidak ada sistematika di dalam berdakwah, bahkan cenderungannya mengikuti masa pengen tema apa diikuti, nggak ada manhajiyah. Bahkan
Beda dulu untuk mungkin dulu masih SMP ya, SMA, bagaimana daurah-daurah salaf dulu diadakan manhajiyah banget. Itu sekarang tematiknya itu ngikuti tren, itu fawdha jadinya kan. Jadi kaidah thalabul ilmi yang para ulama arahkan bagaimana al-aham, terus kemudian al-muhim wa ghairu muhim, itu enggak ada dalam masalah fikih. Kitab apa yang diselesaikan, tafsir kitab apa yang harus dilalui oleh thalabul ilmi, ya kan. Usulus Salasa yang dulu hampir menjadi buku pinter dakwah salafiyah, ya sudah tidak menjadi buku Indo, apalagi Kashfus Syubhat, apalagi Kitab Tauhid, ya maksudnya di dalam tema-tema tabligh. Kemudian yang keduanya ini Pak, ar-raghbah fis sadarah wal imarah, nokoh. Bahkan persengketaan antara dakwah salafiyah yang satu dengan yang lainnya, sungkur-sungkuran, singkur-singkuran, syukur-syukuran, karena itu bukan karena manhaj. Apa sekarang perbedaan antara kita ustadz, di sana ada ustadz-ustadz yang sudah tua, dengan mereka yang sekarang mentahdir? Enggak ada substansial, enggak ada, wallah, ya enggak ada. Cuman ar-raghbah fis sadarah wal imarah. Imarah itu ala syakhs, dia enggak boleh berpindah, gitu. Ini anak buah saya. Atau al-imarah alal jamaah, pokoknya Klaten ini penguasa tunggal saya, Jakarta penguasa tunggal saya, yang berhak untuk mengadakan daurah itu saya, kalau enggak lewat saya harus ditahdir. Nah itu. Sampai ngadain pengajian aja nggak sah kalau nggak lewat dia. Kemana anak dicurhatin, diundang di Jawa Tengah gitu. Padahal ya perbedaan kita itu hanya perbedaan kerupuk yang di black gitu loh Pak. Di apa? Tahu nggak wadah kerupuk itu apa namanya? Ya, antum lihat lebarnya apa tebelnya gitu aja. Ada orang yang ambil kerupuk dari tempat itu karena tertarik lebarnya, tipis jadinya juga. Ada yang lihat tebelnya jadi kecil. Artinya kekurangan kesalahan antara kita itu tidak menyebabkan harus saling mentahdir. Memang betul tahdir itu bagian dakwah, tapi ad-dinun nasihah. Masya Allah, Imam Al-Hafidh menurunkan satu Al-Aini di dalam Umdalul Qari mengatakan, kenapa Rasulullah menghadirkan al-ad-dinu an-nasihah. Kata beliau, bila ada susunan mubtada khabar itu ma'rifat, maka faedahnya adalah al-qasru wal-hasru. Apa itu? Diputus makna lain, hanya itu, yaitu Pak, agama itu kalau nggak tulus nggak nasihat. Dan Al-Hafidh menjelaskan makna nasihat itu ada dua, an-nasihah bi ma'na al-ikhlas. Yang kedua ini Pak, an-nasihah minal munassihah lithiyab, yaitu apa? Jarum jahit. Kenapa? Karena nasihat itu ndondomi. Makanya kata Sunan Kalijogo, dondomono rumatono kanggo sebo mengko ndondomi Pak. Nah ini kok malah disobek, temannya sendiri dakwahnya disobek.
Koncone dhewe disobek. Nek kapan? Tondomo no. Al-Munassihan itu buka Fathul Bari di dalam bab al-iman ya, ad-dinun nasihah. Walaupun Imam Al-Bukhari tidak memasukkan sebagai hadis tapi sebagai judul, karena menurut Imam Al-Bukhari tidak menemukan rijalus sanad yang sahih untuk menghantarkan kepada sanad. Tapi Imam Muslim menemukan, makanya Imam Muslim mengeluarkan hadis ini di dalam sahihnya. Ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah. Baik. Subhanallah. Kalau memang ad-dinun nasihah dari al-munassihah, nasihat itu apa? Dondomi, jahit. Makanya definisinya iradatul khairi lil mansuhi lahu, kan gitu. Itu. Nah enggak Pak, sekarang ini hajib gitu, enggak nyapa, enggak salam, ketemu, aduh, anak enggak tahu kaidah. Padahal Rasulullah SAW aja ketika mengatakan seorang bi'sa akhul asyira, kita ketemu masih bermuka manis tuh. Itu tuh. Itu kan pelajaran. Kemudian yang ketiga, ini at-taraf. Jadi dakwah ini sudah masuk entertainment sekarang. At-taraf. Ya. Dan dai-dai sudah mulai jadi kolektor. Kolektor ake mending. Ada kolektor mobil antik, moge, sandal antik ada nggak ya? Ada kolektor pancing. Itu at-taraf. Makanya ini harus dijaga dengan diseimbangkan dengan apa? Kesederhanaan. Sederhana itu akan di warung sederhana. Enggak. Menjaga suasana hati dengan cara mendahulukan yang halal meskipun 50 miliar. Dengan cara terus di dalam memenuhi kebutuhan, dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Itu sederhana. Selagi antum butuh silakan. Wah, masa ikhwan kajian beli Alphard, butuh dia kok. Ana temui orang ikhwan di Jakarta ke masjid bawa Avanza, ke kantor bawa Alphard. Antum pamer banget. Enggak Ustaz, saya tender 100 miliar bawa Avanza, siapa yang mau terima? Karena lawan daripada bisnis itu membutuhkan itu, kan gitu. Pakai itu. Bagi saya Ferrari wah sok-sokan. Tapi orang yang sekarang ini bisnisnya itu teh, Masya Allah, bisnis alusista itu butuh enggak gitu loh Pak. Antum juga begitu, istri 1, 2 enggak. Kalau enggak satu aja gak beres gitu. Makanya orang kalau gajinya cuma 7 juta nikah lagi, itu namanya nggak tahu diri. Sementara orang yang gajinya 70 juta nggak nikah lagi, itu namanya dirinya nggak tahu. Itu harus diberitahu. Oke. Nah sekarang nikmat hidayah. Hidayah itu nikmat. Wallahi orang itu makin tahu ketika dulu pernah sesat. Dan itu ana rasakan sendiri. Makanya penghuni surga ketika masuk surga itu yang disyukuri bukan qasrunya, bukan bidadarinya, tapi waqalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nah, harusnya kalau antum dapat kenikmatan yang pertama kali siapa? Pasti istri, anak, orang dekat, kan gitu.
Maka kita harus dulukan ku anfusakum wa ahlikum wa andir ashiratakal aqrabin, sampai akhirnya orang-orang sekitar antum bisa support, orang-orang di sekitar antum bisa mendukung. Baik, supaya kita hanya ingat saja, karena saya pikir ini hanya diskusi kan, silaturahmi, dan ini ayat pasti hadis juga antum kuasai, cuma ngingetin tidak ada ucapan yang paling bagus, paling mulia, paling baik kecuali dakwah kan. Makanya antum kita semua ayo semangat terus sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum, ya doa terus kepada diri antum, kepada keluarga antum. Waman ahsanu qaul, enggak ada ahsan. Allah menggunakan tafdil untuk memberikan bahwa enggak ada lagi. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila. Makanya dakwah ini antum jangan anggap sepele. Lupa, ana pernah ditawari itu yang suka jual minuman, nawarinya itu masya Allah gigih dablek, sampai udah enggak juga dibalik. Waduh, dirayu dengan bahasa ini padahal cuman sebotol minuman loh Pak. Ini dakwah mulia, masa antum tawarkan sambil marah-marah ya, terus kemudian nggak pakai adab, nggak pakai ilmu. Itu orang yang jualan minuman itu Pak, sebelum disebar diadakan pelatihan untuk menggait pelanggan itu. Waman makanya di dalam Al-Quran itu untuk kita Allah berikan qaul itu semua indah. Qaulan sadida, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan azima, terus qaulan maisura. Subhanallah. Nabi Musa aja ketika diutus oleh Allah apa? Rabbishrah li sadri. Kenapa Pak? Dai itu harus lapang dada, ceria, termasuk guru ketika berdakwah. Bahkan guru yang bagus itu Pak, pergi sakit nyampe kelas itu sembuh. Nah ini pergi sehat nyampe kelas sakit. Pak maaf, izin, astagfirullah mas, mendingan jualan cilok aja loh, banyak izin. Murid yang jadi korban. Rabbishrah li sadri wa yassirli, karena memang mengajar itu memudahkan. Makanya saya nggak setuju belajar menyenangkan itu. Mana ada orang belajar senang mas, seumur hidup kagak ada. Makanya malam yaduk murrat ta'allum mur. Makanya joyful learning itu saya nggak setuju kan, metode pendidikan joyful learning. Artinya belajar itu harus menyenangkan. Mungkin metodenya menyenangkan, oke. Tapi malam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarra dhullal jahli tula hayatihi mur. Enggak ada yang enak. Kemudian orang yang berdakwah itu didoakan oleh diberikan apresiasi doa oleh Rasulullah. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Itu makanya masya Allah Pak, dakwah ini jangan sampai lepas dari apapun keadaannya, dimanapun antum berada. Dan dakwah itu nggak harus khutbah ceramah, pokoknya dimanapun. Intinya la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya contoh ya kecil, ketika saya ke Hong Kong itu nemui teman-teman ya minoritas kan, itu pengennya dakwah dan seriusnya berdakwah, mereka dakwah di pinggir jalan. Subhanallah. Mungkin dulu Mbah Maulana Malik Ibrahim juga gitu, datangi orang-orang di sawah gitu.
Mana ada masjid agung tabligh akbar gitu, Mbah Wali dulu nggak ada. Masjidnya sopo ya, datang ke sawah, kampung satu persatu ya, gedok tular itu. Yang menarik di pinggirnya jalan itu I love Yesus. Waduh, orang pada itu kok bisa I love Yesus? Saya cinta Yesus. Gimana itu ceritanya? Kan Islam sama Kristen musuhan terus kan gitu. Dan di antara mereka yang di situ, di antara mereka di jalan itu, Pak, nawari mushaf. Siapa yang mau? 2, 3 gitu. Di jalan. Apalagi di Hong Kong itu orang rata-rata jalan kaki sampai begitunya. Coba aja antum, nggak usah jauh kan, antum punya santri ya, kalau hari antum kasih kegiatan dakwah, nggak usah aneh-aneh. Ente bekali spanduk, berhenti di lampu merah, tulis itu spanduknya, jangan lupa sholat 5 waktu. Itu orang lalu lalang lihat melotot, Mas. Dakwah itu daripada teriak-teriak pakai mikrofon. Atau nggak harus diiniin, kasih juga banner diletakin di dekat tiang lampu merah itu, dakwah itu. Apalagi bagi-bagi selebaran, banyak jalan menuju rumah tanpa irama. Itu seneng rumah irama. Nah ini Pak, fadlu alim ala al-abid kafadli alayya ala adnakum inna allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namlatu fi juhriha wa hatta al-hut luna ala mu'allim al-khair. Bayangkan Pak, semut, serangga, kecoa masuk. Hatta itu kan nihaya, tidak membatasi. Bukan hanya semut sama ikan, semua serangga. Hatta namlah, Rasulullah ambil sampel serangga yang kecil, dari yang gede. Kenapa Rasulullah menggunakan perumpamaan namlah dari serangga itu? Karena paling sosialis. Seorang dakwah itu harus kayak semut gitu loh, dan kayak ulo ya, nemu makan timplok dewe. Ya, coba banget Pak, istri yang nggak inget tuh, nemu kambing satu diambil sendiri tuh. Itu ya. Namlah, Masya Allah, ada kisah Ibnu Qayyim diturunkan di kitab Syifaul Alil ya. Jadi sosialnya semut. Jadi nemu makanan, ternyata nggak diambil, panggil temannya, ambillah sama imam. Datang, kok nggak ada? Temannya udah pada datang. Ada tadi. Nah itu. Terus dia pulang semuanya. Dia balik sendiri. Ada tadi, dibalikin sama dia. Oh ini ada nih, temannya panggil lagi. Udah mulai beda itu. Datang ketiganya nggak ada makan, itu habis. Yang awet itu di kalangan manusia aja habis itu. Nah ikhwah sekalian, sekarang nah ini strategi dakwah, kaidah dakwah Pak ya. Ini kaidah ini penting untuk kita pegang supaya kita awet, sabar, betah, nggak mundur, apalagi futur. Oh yang tadi 5 belum saya sampaikan ya, berantakan, terus hubus sadarah wal imarah. Nah yang ketiga, dakwah itu 90-an. Banyak yang dulu teman jadi musuh, yang dulu musuh jadi teman, itu Masya Allah Pak. Dan jamaah-jamaah itu lucu-lucu juga.
Sekarang bahkan musuh bebuyutan. Padahal dulu itu depan majelis muridnya, ya, jadi musuh murid. Itu dahsyatnya futur itu, ya. Nah, yang kelimanya itu ujub, ya. Ujub itu, ujub itu simbol, kata Imam Abdullah ibnu Mubarak, ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Nah, apa bedanya bangga ketika antum masih ada perasaan tersisa, ini semuanya lillah, ini datang dari Allah, itu bangga. Antum bangga punya bisa, Masya Allah, dapat hidayah ke sunnah, bangga. Makanya Rasulullah nggak masukkan ketika sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang senang pakainya bagus, sandalnya bagus, kan bangga tuh. Rasulullah arahkan al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Baik. Kaidah dakwah yang pertama, pahala itu sudah didapat hanya kajian subuh, nggak ada yang datang. Akhirnya dimanfaatkan untuk nulis itu buku sampai selesai, nggak ada satupun yang datang. Coba bayangkan, Pak. Antum ingat nggak cerita Yasin itu, sahibu Yasin, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Nabi 3 didustakan, nggak ada pengikut kecuali satu. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul. Jadi orang ini Masya Allah, Pak, ya, orang kampung, nggak kenal bangku kuliah, tapi subhanallah akademis. Coba antum perhatikan ucapannya orang ini. Waja'a rajulun min aqsal madinati rajulun yas'a. Menunjukkan bahwa dakwah itu butuh usaha. Yas'a. Qala ya qaumi ittabi'u. Dakwah itu ittiba. Ikut sama siapa? Mursalin. Enggak pada fulan-fulan, enggak. Enggak ada orang yang perlu diikuti secara mutlak. Ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Lihat, ikhlas dan benar dia membuat kaidah dakwah, ikhlas dan benar, ya. Dan yang hebatnya, Pak, makanya Nabi 3 ini enggak ditongolin Allah ketika membahas surga. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Sampai a'attakhidhu min dunihi aliyatan iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Dia meletakkan dasar utama daripada dakwah adalah akidah tauhid, dan dia ngajak kaumnya dialog tauhid dengan bahasa yang ilmiah, simple dan gampang dicerna. Kalau itu Tuhan benar, bisa nggak menangkal bahaya, memberi manfaat? Sampai akhirnya kan diinjek-injek sampai keluar duburnya, sekarat sambil sekarat mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Itu. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, dia ini yang dimaksudkan adalah ashabur ras, yang kemudian ketika sekarat diceburin sumur. Akhirnya qila dukhulil jannah qala ya qaumi ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani. Coba lihat, yang ditongolkan bukan nabinya. Waja'a min aqsal madinah. Dari sini juga, Pak, orang-orang yang cenderung sungguh serius di dalam usaha dakwah itu orang kampung. Makanya berbahagia antum. Di kampung senang. Orang kota itu ya rada-rada gitu. Susah karena dia sudah bergelimang dengan kenikmatan, ya, megah, sehingga kurang serius untuk beragama. Itu catatannya. Diajak ngaji ada aja kesibukannya, ada aja alasannya.
Kalau petani ya satu, bertani udah, nggak banyak ngeles, karena mereka itu lugu jujur. Makanya Rasulullah dipindahkan untuk menapaki dakwah ke daerah pertanian, yaitu Medina. Allah jauhkan dari daerah perdagangan, yaitu Mekah. Karena pedagang itu banyak yang, kok nggak ada yang lanjutin? Makanya at-tajirus soduq, karena pedagang itu banyak yang nggak jujur. Makanya Allah ketika menjelaskan, Rasulullah ketika menjelaskan kejujuran, ambil sampel bukan guru, bukan petani, tapi at-tajirus soduq. Maka wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Allah dahulukan kail, karena kail itu petani, al-waznu itu pedagang. Makanya Rasulullah mengatakan al-kailu kailu ahli Madinah wal waznu ahli Makkah. Karena rata-rata petani naker, pedagang nimbang. Makanya banyak nimbang-nimbang terus gitu. Diajak sedekah, ntar dulu deh, banyak pertimbangannya. Diajak ngaji, banyak pertimbangan. Petani langsung, makanya seneng tuh. Makanya coba dikorek tuh ya, para wali itu bisa sukses itu mendekati para petani, pekebun, orang kampung itu Pak. Itu. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun Allah katakan apa? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Disebutkan oleh Imam At-Tabari cuma 4, istrinya sama 3 anaknya. Kaidah yang kedua, ya, makanya makanya si Nabi Yasin tadi qalu sampai akhirnya wama alaina illal balaghul mubin, udah sampaikan aja. Itu kaidah dakwah, masya Allah. Di wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun, selalu begitu, mithluna, ya, sampai qalu inna tatayyarna bikum, ya sialan loh, kan gitu. Dasar tuh ustad bikin kacau, ya itulah pokoknya nggak jauh dari qalu inna tatayyarna bikum. Makanya kalau antum dikatain sialan tuh ustad jenggot, tenang aja. Emang kenapa antum berkurang? Nggak ada. Kalau selagi pribadi udah jangan dibalas tuh, karena mereka nggak tahu. Dan kedua, pasti mendapatkan cobaan. Lah kalau antum ingin dakwah bertabur bunga pujian, ya jadi aja artis itu, atau pemain bola itu. Karena dakwah itu masya Allah Pak. Makanya Allah katakan, lihat nih ayat di dalam surat Al-An'am 34, walaqad kudzibat rusul min qablik fasabaru, itu ya, ala ma kudzibu. Allah sebetulnya Pak cukup fasabaru, tapi Allah tegaskan ala ma kudzibu. Jadi kenapa? Karena yang paling perih itu kita didustakan, dibohongkan, dikatakan pembohong, dikatakan dakwahnya palsu, dikatakan ala ma kudzibu, itu yang paling berat. Ya kalau yang lainnya mah apaan? Ustadz melarat begitu, ya masih oke lah. Sepedanya aja buntung, ngajak-ngajak orang begitu, apaan? Tapi kalau sudah ala ma kudzibu wa'udhu hatta atahum nasruna. Maka Rasulullah ketika disakiti itu, Rasulullah menghibur diri apa? Ya, inna Musa udhiya akthara minni fasabar. Sesungguhnya Musa disakiti lebih berat dari saya, masih sabar. Itu. Tapi
wala mubaddila li kalimatillah, Pak. Pasti atahum nasruna, itu pasti. Insurullah yansurkum syarat. Dan fakta berbicara, antum lihat. Ya. Sekarang aja ustadz yang dulu itu diganggu di ini bagaimana. Ustadz, antum mungkin belum ngikutin ya dulu Ustadz Ayun Aunur Rafiq di Gresik bagaimana. Ustadz Yazid bagaimana. Tapi hatta atahum nasruna, itu pasti. Dan Allah tegaskan setelahnya, wala mubaddila li kalimatillah. Sunnah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Itu antum pegang ketika antum mendapatkan cobaan, ujian berat. Dan liku-liku dakwah itu Masya Allah. Ya. Eksternal, internal. Ya, teman. Dan saya Pak kadang dulu masih zaman dulu begitu, terus di sini ujian juga berat. Ya tahdiran ini kan kalau saya pikir aduh mending kembali ke sono aja, karena di sana modal saya ada kan, suara nggak jelek-jelek banget, sholawatan pasti laku kan gitu. Dukun juga anak itu dukun udah kelas 2 M ama itu udah dukun. Nah yang ketiga nyerang wahyu juga udah fase. Itu kan modalnya itu untuk jadi dai yang ono kan gitu. Tapi anak fokus selalu ucapan ini, ikutilah kebenaran, jangan ngikuti orang karena ikuti orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Kenalilah kebenaran, kamu kenal si ta'rifil haqq kata ta'rif ahla. Sehingga saya menyibukkan kita ya mencari dalil-dalil Quran dan Sunnah itu aja. Karena apa? Itu semuanya naik turun dan muncul tenggelam. Buktinya sekarang yang dulu kewenceng nahdir hilang saiki. Entek ono sing mati kan. Udah habis. Tapi yang enggak habis kita kajian usul salasa. Enggak pernah habis kitab tauhid untuk dikaji. Enggak pernah habis dikaji. Habis, Pak. Bahkan saya datangin satu-satu dan saya minta kabar orang-orang yang dulu itu kuala garang mentahdir. Enggak ada. Bahkan mereka ada yang futur. Oh itu aja. A'rifil haqqa ta'rif ahlah. Benar diikuti? Enggak ya sudah, wong bukan nabi kok. Urusannya apa? Wong kita juga udah dikasih prinsip oleh para ulama rabbani kita. Yang ulama itu ya itu udah jelas ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, tidak ada orang yang berhak diikuti secara mutlak kecuali Rasulullah. Udah. Oh, Imam Malik udah kasih dasar bagus kok. Kullun yu'khad wa yutrak min qawlihi illa sahibat. Udahlah. Antum jangan hanyut. Si fulan ditahdir, si fulan mentahdir. Udah masukin kotak. Kotak Pandora apa kotak dalang terserahlah. Antum mainkan a'rifil haqqa ta'rif ahlah. Itu aja. Ya, umur kita yang pendek nggak pendek lagi karena tahdir-tahdir. Coba baru ngaji bab yang diusung langsung babut tahdir. Subhanallah. Jadi apa? Harusnya dulu anak itu baru ngaji tuh Pak, langsung kajian saya usul salasa. Kasfus syubhat itu yang saya putar-putar. Bahkan ketika saya berkesempatan dakwah ke Saudi itu, saya minta kajian, kan ada kajian da'i dihadiri masyayikh. Kitab pertama usul salasah, kasfus syubhat, kitab tauhid, itu khatam semua, ditambah lagi wasatiyah, ditambah lagi itu kajian setiap hari datang. Enak, nggak sibuk.
Orang yang sibuk dengan tahdzir, Pak, lihat aja utuh nggak sekarang. Antum juga tengok ke rumahnya sekarang. Nanti di habis kajian coba orang yang kenceng-kenceng tahdzir, coba antum adakan penelitian. Nah ini boleh tuh. Barangkali ada punya disertasi doktor di bidang dakwah, ini kasih judul turun naik. Nah, coba bekas-bekas tahdzir dan dampaknya pada dai dan mad'u. Wah itu bagus itu. Itu buat untuk tesis dapat itu. Nah antum adakan penelitian lapangan nanti. FGD juga. Jadi nanti antum bisa, oh ternyata benar. Dulu yang di Malang kewanceng, antum coba teliti di sana. Terus yang di Jember, terus kemudian yang di Kalimantan. Ya memang pakai modal. Ya kan gitu, namanya aja 3 tadi ya, sosial, digital, finansial kan gitu. Antum nanti akan dapat bukti bahwa sesuatu yang awalnya manis ujungnya pasti berjatuhan dan pahit itu. Kemudian yang ketiga, dakwah itu harus dengan ilmu, Pak, ya kan, faqidu syai' la yu'ti. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, di dalam amar ma'ruf nahi munkar itu modalnya ilmu sebelum amar ma'ruf nahi munkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi munkar, sabar setelah amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum ilmu, ketika lemah lembut, setelah sabar. Sehebat apapun seorang itu berdakwah, sekelas Rasulullah aja sabar. Makanya Pak, subhanallah, ini hikmah ya dari perjalanan Nabi Nuh sampai inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Coba, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dan ini bukan hiperbola, Pak. Nggak mungkin ada nabi hiperbola itu. Coba hasilnya 4. Subhanallah, Pak. Inni da'autu qaumi. Lah kalau malam siang mendirikan rumah makan kaya. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Dan ngadunya falam yazidhum du'ai illa firara. Artinya Nabi Nuh berproses dakwah penuh dengan kesabaran, tapi lihat hasilnya, innahu kana 'abdan syakura. Hasilnya penuh dengan kenikmatan. Itu. Makanya ilmu, sehingga enggak ada seorang dai yang enggak butuh. Makanya ketika Allah mendefinisikan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Taklim wa tadrus itu sudah gandengan. Itu. Makanya seorang yang mengajar itu sedang belajar. Belajar apa? Belajar memahami karakter anak, belajar untuk menjawab dengan jawaban yang baik. Nah, makanya Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah yafqahu qawli. Karena apa? Belajar. Itu. Makanya jangan ada merasa dai itu mengajar. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Ta'lim ini dars, belajar. Dan kalimat darasa itu beda dengan ta'alam. Deres. Nah, cari wong Jawa kan deres. Deres itu apa, Pak? Kalau ada padi diinjek-injek, itu darasa. Itu terus diayak, pilah, ini bagus. Itu darasa, ya drusu. Makanya ada mudarris. Nah, kalau hilang S-nya jadi mudar. Itu. Makanya guru itu harus sanggup untuk merintih, bukan merintis saja. Ya, bedanya merintih sama merintis itu cuman S loh, Pak. Ya, iya kan? Merintih sama merintis. Makanya kalau antum mendirikan pondok harus sanggup merintih ketika merintis. Ya berat itu. Apalagi pondok salaf itu laku kebangsaannya ya dana-dana karena kekurangan dana.
Wah, pokoknya udah habis dana. Terus yang keempat, pandai menimbang maslahat dan mafsadah. Ini ya. Dan menimbang maslahat dan mafsadah itu bukan dasarnya ke otak-atik perasaan. Oleh karena itu Nabi membiarkan tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Allah ini semisalnya dari kalangan para tokoh munafik, malah yang dihukum itu yang terpengaruh. Ini kan menimbang maslahat mafsadah, ditimbang. Dan ini antum butuh ilmu yang kuat. Karena gini Pak, kadang-kadang maslahat itu kan ada apalagi mursalah yang nggak jelas dalilnya itu, haramnya itu kan mursalah. Faqad utiya kasiro di situ Pak. Ya contoh aja, antum pendidikan ya sekelas ini Klaten, pondok salaf 6, 7, maslahat enggak ini? Gimana kalau kita 2 aja? TV. Wah, anak dulu anak saya asal 3 aja, dakwah, pendidikan, sama itulah ekonomi herbal, macam-macam kesehatan, kesonolah gitu. Itu kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti cari dana ya ke itu aja. Terus kemudian alat TV 10 dengan 3 beda, awaknya juga begitu, 10 dengan ya, tapi akhirnya masing-masing punya ijtihad. Sekolah juga gitu. Akhirnya apa? Rebutan jamaah, rebutan murid, hati kusut. Nah, doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina itu tumpul banyak ghil. Setannya salaf kan di perpecahan Pak, bukan di akidah. Itu kalau akidah lurus. Dan Rasulullah mengatakan kan, qad ya'isha syaitanu ay ya'badahumul musallun walakin at-tahrish. Nah itu. Dan hampir semua lini ada aja pecah belah ini, karena kurang nimbang maslahat mafsadah. Itu apalagi kadang-kadang diundang untuk membenarkan perpecahan. Udah anak ceraikan 3 itu. Udah mas, jangan undang lagi mas, anak nanti mas'ul sama Allah. Antum jangan ada pembenaran, oh saya bisa ngundang fulan. Itu satukan dulu baru ngundang. Kelima, dakwah itu dengan kelembutan. Itu jangan kasar, bahasa-bahasa yang enggak bagus, bahasa-bahasa nantang, arogan. Ya itu jangan. Itu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Ini dipertimbangkan. Ya. Karena pada akhirnya kelembutan itu banyak bisa melakukan hal. Makanya innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Karena Masya Allah. Makanya Aisyah ketika mengatakan ke Yahudi, Assalamualaikum wa'alaikum salam, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan Aisyah. Ya Rasulullah, ala tasma' ma yaqul? Kan? Ya namanya ghirah. Apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan? Ya Aisyah, ala tasma'i ma aqul? Nah, kan enak. Apa kamu enggak dengar yang saya katakan? Kan itu. Itu akhirnya diam dia. Ala yasma' ma yaqul ya Rasul? Ala tasma', ala tasma'i ma aqul? Itu. Keenam, tidak boleh tergesa-gesa Pak. Masya Allah, Nabi Muhammad itu loh nunggu orang Taif, anak cucunya loh Pak. Itu dalilnya ketika zaman murtadin kan, mau murtad dia dikumpulin sama itu siapa itu yang umur 8 tahun sudah bisa diangkat Rasulullah jadi imam. Ada yang ingat itu? Siapa? Hah?
bukan. Ketua kabilah di Taif ya, itu ada di bab imamah di Bulughul Maram. Dia ceramah, wahai kaumku, jangan kamu menjadi kaum yang paling akhir masuk Islam, paling awal keluar dari Islam. Ya ibarat kata orang Klaten, kurang ajar banget ente. Karena apa? Paling akhir dari semua kabilah masuk Islam. Taif itu peperangan apa namanya, yang mau apa itu, Hunain, yang dilakukan Rasulullah akhir, baru mereka masuk Islam. Akhirnya tahan, anak cucunya menjadi pembela Rasulullah di dalam peperangan di mana-mana. Itu. Oleh karena itu, dan masya Allah Pak, betul, anak itu berdasarkan pengalaman. Jadi kita itu nggak bisa marah sama orang sesat, cuman kasihan aja gitu kan. Coba bayangkan, pernah makanya akhirnya juga dakwah itu antum sampaikan apa adanya, jangan antum tutupin. Apalagi kalau antum ditanya man katsama ilmin, ya itu dikendali loh. Makanya kalau antum ditanya tentang bid'ah, jangan enak nggak enak, jawab. Katama itu uljima bilijam benar. Makanya sebelum antum jawab minimal nanti muqaddimah, Bapak, karena saya nggak mungkin nutup-nutupi, saya jawab apa adanya. Lain kali kalau begitu jangan tanya seperti ini gitu. Biar saya nggak dikendali neraka. Nah baru dijawab tuh, karena uljima bilijamin minnar. Antum pernah ada bapak-bapak tua umur ya hampir 70-an dari Bandung Pak. Oh, itu. Nah datang ke pondok kan gitu. Mana Ustaz Zainal? Wah, security-nya ketakutan juga, kan bentuknya juga keren kan gitu. Saya pengen ketemu itu. Dikiranya ngelabrak juga. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Saya pengen ketemu sekarang. Itu kan. Akhirnya ternyata masya Allah dia itu ketua Torekot di Bandung, dan dia alhamdulillah mendapatkan hidayah setelah dengar dulu kan ada radio Dakta di Bekasi itu yang dengar. Jadi ketika menyampaikan kadang dak-dikduk, insya Allah tidak seperti yang antum tasawurkan. Kalau memang itu terjadi, resiko dakwah. Kok kayak dakwah nggak mau resiko, mau nyopet aja ada resikonya, padahal sesat minimal ketangkap digebukin loh. Lo dakwah, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun fa innakum tarjuna minallahi ma la. Itu yang harus kita pegang Pak. Jadi jangan. Nah yang ketujuh terakhir, menyusun strategi dan skala prioritas. Ini nah, coba aja Pak, dalilnya nakasata'ti qauma ahla kitab. Berarti apa? Dakwah itu ada strategi. Itu kadang-kadang wah itu bid'ah, itu enggak sesuai dengan salaf, pakai manajemen, pakai strategi, pakai aneh-aneh. Apaan itu? Dakwah udah dakwah aja, yang penting disampaikan. Yo ini gimana? Innaka sata'ti qauma ahla kitab, pemetaan objek dakwah. Beda ketika musik. Lihat aja Pak, ketika Allah mengomentari suratnya Nabi Sulaiman, apa bilang? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah dahulukan nama Nabi Sulaiman kepada yang terhormat dari Sulaiman, baru bismillah. Ketika Rasulullah mengirimkan surat ke Heraklius, apa dia bilang? Bismillah ila manittaba'u min Muhammadin sallallahu ini ila manittaba'al huda, dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengirim surat kepada orang yang ngerti Allah, Heraklius, ahlul kitab. Nah ini yang dikirim paganisme, khawatir. Makanya para ulama mengambil hikmah, diantaranya ketika mensyarah hadis ini di dalam Sahih Bukhari itu, bahwa takut nanti surat ini dilecehkan
oleh musyrikun, maka yang dicaci maki awal adalah nama Nabi Sulaiman, bukan Allah. Dan ini udah mengenal Allah. Coba lihat strateginya. Dan ila Heraklius adhimir Rum, berarti ada strateginya. Kenapa Nabi Muhammad pakai adim? Apaan lo? Kafir adim. Kan gitu. Kafir bahasa kepet aja. Udah. Tapi Nabi Muhammad ila Heraklius adhimir Rum. Kenapa? Oke, dia kafir, terhina, tapi kan di hadapan umat, negara dan rakyatnya azim, pembesar. Ada strategi ketika antum ke kelurahan, kecamatan. Dan makanya subhanallah, kadang-kadang itu kelompok salaf kalau sama kita keren banget, tapi sama pemerintah lunak banget. Loh, itu nyuruh ulama. Antum baca di dalam Saidul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi, hendaknya seorang yang ingin menasihatin pemimpin dengan cara sebaik mungkin, selembut mungkin, sesopan mungkin, karena dia memiliki segalanya. Itu. Senjata punya, duit punya, jabatan punya, polisi punya, tentara punya. Lo mau apa? Gitu. Makanya selembut mungkin. Baca itu Saidul Khatir. Ya, itu kitab saya kaji setiap Kamis, itu bagus sekali. Cuma antum hati-hati dalam masalah akidah. Udah ditahdir oleh Syekh Fauzan, para ulama dalam bidang akidah. Ibnul Jauzi mudabthib di dalam Saidul Khatir, terutama al-asma wa sifat, karena pengaruh sama gurunya, ya, guru yang terpengaruh dengan mantek filsafat itu ya. Jadi saya kira itu. Nah, sekarang istirahat ya. Jam berapa istirahat, Ustaz? Ya udah pas banget nih. Dan insya Allah nanti kita akan bahas naik turun ini setelah selingan yang berikut ini, insya Allah. Silakan ngopi-ngopi, ngeteh, snack, masya Allah. Mungkin yang nggak kalah pentingnya adalah silaturahmi. Ya, masing-masing sibuk kan. Rumah dekat aja nggak ada tegur sapa, karena masya Allah dai itu kesibukannya subhanallah. Ada lagi punya saling cengkrama, saling tukar pikiran untuk khusus di Klaten dan umumnya di Indonesia, ya minimal sekup Jawa Tengah, ya. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.